Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita akan membicarakan tentang orang-orang yang meninggalkan salat. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka, dan mereka juga apa yang harus mereka lakukan ketika mereka meninggalkan salat. Ini sebagaimana termaktub dalam kitab I'anatut Talibin juzuk 1 halaman 30. Wa yuqtalu ail muslimu mukallafut tahiru haddan bidarbi unukihi in akhrajaha ail maktubah amidan an waqti jami'in laha in kana kaslan ma'i'tikadi wujubiha illam yatub ba'dal istitabati. Orang yang meninggalkan salat itu ada dua macam. Yang pertama adalah orang yang masih mengiktikadkan bahwa salat itu wajib. Dia meninggalkannya disebabkan karena kaslan, karena malas dalam mengerjakan salat. Maka bagi orang tersebut adalah wa yuqtalu, dibunuhkan. Yaitu orang Islam yang mukallaf. Mukallaf adalah baligh dan berakal. Jadi dibunuhkan orang Islam yang baligh lagi berakal. Kemudian dia tahir, suci, arti suci. Tidak ada suatu manik pun yang menegah dia untuk mengerjakan salat. Semisal tidak ada haid bagi perempuan, tidak ada nifas, tidak ada wiladah, tidak ada manik, tidak ada sesuatu yang menghalang mereka untuk melakukan salat. Haddan bidarbi unukihi. Membunuhnya adalah membunuh sebagai had, yaitu dengan cara memotong lehernya. Bidarbi unukihi, memotong leher. Nah, ini dia. Orang yang meninggalkan salat, sedangkan salat tersebut adalah salat yang diwajibkan. Ketika seseorang meninggalkannya, dia orang Islam, mukallaf yaitu baligh dan berakal, tidak mengerjakan salat disebabkan malas, maka dibunuh, dipotong leher. Bidarbi unukihi, lehernya dipotong. Potong tersebut adalah sebagai had, sebagai denda bagi orang yang meninggalkan salat. In akhrajaha ay maktubata abidan an waqti jami'in laha in kana kaslan ma'i'tikadi wujubiha. Dia mengeluarkan, tidak mengerjakan salat, artinya mengeluarkan salat tersebut keluar daripada waktunya. Misalnya sekarang zuhur, dia tidak mengerjakan salat zuhur pada waktu zuhur, mengeluarkan waktu zuhur, salat zuhur sampai kepada waktu asar. Dalam waktu asar dia belum mengerjakan salat tersebut. Hal keadaan sengaja, amidan, sengaja. Jadi bukan sebab uzur, bukan sebab lupa, sengaja. Jadi semua salat, apakah satu salat ataupun kelima salat tersebut, semua salat tersebut dikeluarkan daripada waktunya yang telah ditentukan. Salat zuhur dikeluarkan daripada waktu zuhur. Salat asar dikeluarkan daripada waktu asar. Salat maghrib dikeluarkan daripada waktu maghrib. Salat isya dikeluarkan daripada waktu isya. Salat subuh dikeluarkan daripada waktu subuh. Ingkana kaslan, dia keluarkan salat tersebut karena malasnya. Kenapa kamu tidak salat? Malas saya salat. Karena malas. Beserta mengiktikadkan bahawa salat tersebut wajib. Dia mengeluarkan salat, tidak salat pada waktunya adalah karena malas. Ini orang ini dendanya adalah dengan dibunuh, dipotong lehernya. Bidarbi unukihi. Yang memotongnya siapa? Qadhi. Pemerintah yang memotong lehernya.
illam yatub ba'dal istitabati. Setelah dituntut tobat, dia tidak mau bertobat. Ketika pemimpin mengatakan, imam mengatakan kepada orang tersebut, tobatlah kamu, salatlah. Itu waktu salat, waktu zuhur kamu belum salat zuhur, salatlah. Nah, dia tuntut untuk tobat. Tentang posisi kedudukan imam meminta kepada si tarik salat, orang yang meninggalkan salat tersebut untuk tobat. Ini ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat. Jadi yang mengatakan wajib, wajib imam apabila ingin memotong leher orang yang tidak salat, maka diajaknya untuk taubat. Bagi yang mengatakan mandub, boleh imam tersebut mengajaknya untuk taubat ataupun tidak. Ketika dia telah meninggalkan salat, maka bidarbi unukihi, potong leher. Ini. Wal mu'tamadu al-awalu, yang muktamad itu yang pertama, yaitu sunat imam untuk mengajak orang yang meninggalkan salat untuk taubat. Nah, ini. Jadi, ajakan taubat terdahulu. Ini sebagai ajakan yang sunat. Jadi berdasarkan pendapat yang bahwa ajakan sunat tentang taubat ataupun ajakan taubat itu adalah sunat, maka ketika imam tidak menganjurkan, tidak mengajak orang yang meninggalkan salat untuk taubat, tetapi langsung dengan wayuqtalu bidarbi unukihi, memotong lehernya, wa ala nadbil istitabati la yadmanu man qatalahu qabla taubat lakinnahu ya'samu. Jadi tidak berlaku kisas. Orang yang memukul, membunuh, memotong leher orang yang tidak mengerjakan salat, dia tidak terkena kisas apabila dia tidak menuntut taubat. Cuma dia berdosa. Dosanya kenapa tidak dianjurkan, diajak untuk taubat terlebih dahulu? Ketika sudah diajak taubat, kemudian dia tidak mau taubat, baru dilaksanakan had ini, denda ini. Ini cara yang pertama. Jadi cara yang pertama adalah orang yang meninggalkan salat dalam keadaan malas, beserta dia masih meyakini bahwa salat tersebut masih wajib bagi dia. Cuma dia meninggalkan salat. Jadi dibunuhnya adalah sebagai bunuh had. Setelah dipotong lehernya, dia dimandikan, dia dikafankan, dia disalatkan, dan dia dikebumikan, ditanamkan di perkuburan orang Islam. Nah, yang pertama, wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan wujubaha fala yughassalu wa la yusalla alaihi. Model yang kedua, orang yang meninggalkan salat, ingkar dia tentang wajibnya salat. Yuk salat yuk. Aduh, aku enggak wajib salat lah. Kamu aja salat, aku enggak wajib salat. Ingkar dia. Jahid, dia ingkar terhadap kewajiban salat yang telah diwajibkan. Baik ini secara main-main adapun tidak. Maka orang yang meninggalkan salat dengan sebab dia ingkar kepada salat, maka dibunuhkan, dipotong lehernya, yaitu bukan dengan had dan kufran, sebagai bentuk kekafiran dia karena tidak melakukan salat dan dia ingkar tentang kewajiban salat tersebut. Setelah dipotong leher, fala yusalu wa la yusalla alaihi. Tidak dimandikan, tidak disalatkan. Masalah mengkafani itu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kemudian ditanam bukan di perkuburan orang Islam. Karena seorang yang ingkar tentang kewajiban bahwa salat itu wajib baginya, dia telah murtad, dia telah keluar daripada Islam. Maka ini harus hati-hati ketika kita mengungkapkan. Ketika ada orang yang mengajak salat yuk ke masjid, itu sudah azan. Kalau memang kita malas untuk salat berjamaah, ya diam saja. Jangan kita jawab, udah kamu aja ke sana, saya tidak wajib salat. Jadi ketika dia mengatakan tidak wajib salat, sama dengan dia mengingkari yang bahwa salat tersebut wajib pada dirinya. Ini berlaku had sebagai had kafir. Karena dia telah murtad.
adalah keluar daripada Islam. Maka macam-macam sebab keluar daripada Islam. Yang pertama disebab i'tikad. Yang kedua sebab perbuatan. Yang ketiga sebab perkataan. Ini salah satu perkataan termasuk meringankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janggut adalah sunnah Rasulullah. Kemudian dia bantah, apa itu sunnah-sunnah? Enggak mau saya sunnah-sunnah kayak gitu. Itu bukan sunnah. Dia bantah. Inilah yang perlu kita pahami. Model yang kedua, orang yang meninggalkan salat beserta dia ingkar tentang kewajiban salat, baik 1 salat ataupun ke-5 salat dia ingkar tentang wajibnya, maka dia dibunuhkan sebagai bunuh kufran, bunuh kafir, yang tidak dimandikan, yang tidak disalatkan, tidak dikebumikan di perkuburan orang Islam. Bagi kita yang masih meninggalkan salat, apakah dari golongan yang pertama ataupun golongan yang kedua, na'udzubillahi min zalik. Ketika kita meninggalkan salat dari golongan yang kedua dengan meyakini bahawa salat itu tidak wajib bagi kita, mari kita bertobat kepada Allah dengan mengucap kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kembali kepada Islam. Kita qadha semua salat yang tinggal. Kemudian apabila kita meninggalkan salat karena kaslan, karena malas, maka ketika itu mari kita bertobat kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan salat, mengqadha salat-salat yang tinggal.